Oke guys, welcome to back my channel. Nah, kali ini saya akan bercerita tentang asal muasal lahirnya pocong. Nah, kisah ini ada di dalam buku yang berjudul Jiwamu Dalam Kafan. Oke guys, kita kembali lagi ke tahun 1950 ya, yang dimana di situ hiduplah sebuah keluarga yang harmonis, yang dimana ayahnya bernama Seno, anaknya bernama Abdullah, dan ibunya bernama Retno. Ya, unik sekali sih, semua nama di keluarga tersebut terdapat kata berakhiran no, yang mana dalam bahasa Sanskerta no itu bisa berarti menyatukan jiwa, membangkitkan jiwa, atau mengumpulkan jiwa. Nah, kita kembali ke profesi bapaknya ya. Bapaknya ini bekerja di sebuah ladang kelapa sebagai pemanen atau sebagai pengambil kelapanya. Suatu ketika bapaknya ketika bekerja itu mendapatkan firasat-firasat buruk ya, seperti kakinya terkena beling, terus seperti halnya melihat pohon-pohonnya itu anginnya itu kayak kenceng gitu kan ya. Tapi mau nggak mau ya, zaman dulu kan sistemnya kayak borongan gitu guys. Semakin banyak kita memanen kelapa, semakin banyak pula kita menghasilkan uang. Itu pun yang dilakukan sama Bapak Seno ini demi anaknya dan juga demi istrinya. Kemudian lanjut untuk melakukan pekerjaannya. Akhirnya ya bapaknya itu, Bapak Seno ini memanjat kelapa yang mau dipanen, kemudian memanjat lagi pohon satunya untuk memanen kelapa lagi. Nah, ketika di pohon yang keempat itu tiba-tiba ada angin yang begitu kencang sehingga Bapak Seno ini kayak terpontang-panting guys, terpontang-panting di atas ketika mau ngambil kelapa, dan membuat Bapak Seno ini kehilangan keseimbangan yang menyebabkan beliau jatuh, sehingga dilarikan di rumah sakit. Tapi nggak lama kemudian Bapak Seno ini menghembuskan nafas terakhir. Nah, kita kembali lagi ke Abdullah ya. Si anak Bapak Seno ini merasakan begitu sedih ya, karena ditinggal seorang ayah, dan juga sekarang dia menjadi anak yatim, tanpa seorang ayah, tanpa seorang pemimpin keluarga. Nah, ibunya juga merasa begitu, sehingga mau nggak mau ibunya yang menggantikan peran ayahnya. Ketika itu Abdullah masih kecil, usianya kurang lebih 5 tahun, dan ibunya mengambil alih peran bapaknya sebagai pemetik daun teh atau sebagai tukang kebun ya. Lama kelamaan, seiring berjalannya waktu, tiba-tiba ibunya ini sakit guys, sakit karena mungkin ya kecapean juga, terus dia selama ini telah menutupi kalau dia punya penyakit asma. Jadi sebenarnya ibunya ini punya penyakit asma dari dulu, cuman Abdullah nggak tahu, dan dia merahasiakannya. Lalu seiring berjalannya waktu, pada waktu itu ketika musim kemarau lagi panas-panasnya, ibunya pas di tengah pekerjaan di bawah terik matahari yang amat sangat menusuk kepala ya, itu tiba-tiba ibunya merasakan sesak nafas sehingga membuatnya pingsan ya guys ya, dan diketahui oleh temannya. Lalu kemudian dibawalah ke rumah sakit terdekat. Nah, ketika sampai rumah sakit itu udah tidak tertolong lagi, karena di saat itu lagi minimnya pengobatan dan minimnya alat buat kesehatan ya. Jadi ibunya mengalami meninggal dunia. Ketika ibunya meninggal ini, si Abdullah udah berusia 9 tahun.
Jadi masih sangat kecil, dia menjadi anak yang yatim dan piatu. Di bawah gempuran ekonomi dan tekanan hidup, akhirnya si Abdullah ini meskipun kecil dia mau mencari penghasilan atau mencari rezeki ya, buat makannya dia, buat kehidupan sehari-hari dia, karena udah nggak ada lagi yang mencarikan dia, sehingga Abdullah ini pergi untuk mencari pekerjaan. Nah, akhirnya si Abdullah ini menemukan sebuah peternakan dan beranjak ke sana untuk mencari pekerjaan, guys. Di usianya yang sedang 9 tahun, itu masih kecil banget ya. Kemudian si Abdullah ini masuk ke sebuah peternakan ya. Peternakan tersebut milik Ki Ageng atau Ndoro Ageng yang mempunyai tangan kanan bernama Sadi. Nah, tangan kanan ini yang menemui Abdullah pas pada waktu itu. Si Abdullah pun bertanya, saya mau bekerja di sini, saya apapun pekerjaannya nggak apa-apa asalkan saya bekerja, gitu kan ya. Namun si Sadi ini sempat ragu, guys, karena dia masih kecil banget dan kasihan sekali. Kemudian si Sadi ini baik hati, guys. Si Sadi ini menanyakan dia asli mana, terus orang tuanya siapa, anak dari siapa, gitu kan ya. Lalu kemudian si Abdullah menjelaskan semuanya tentang kehidupannya, sehingga si Sadi ini mau menolong anak ini dan mau memberikan pekerjaan buat anak ini. Tapi lagi dan lagi ya, guys ya, di peternakan tersebut itu mempunyai suatu peraturan yang begitu ketat dan juga suatu penindasan yang begitu amat sangat ya. Jadi di situ itu selain kita bekerja, kita juga dijadikan sebagai budak. Nah, kita kembali ke kisah si Abdullah ini ya. Si Abdullah ini ditugaskan sebagai pencari rumput, guys, di hutan-hutan atau pokoknya terserah mau cari rumput kemana, gitu kan ya. Pokoknya asal dapat rumput gitu. Akhirnya si Abdullah memulai pekerjaannya dengan senang sekali. Kemudian setelah itu sampai sore itu dia udah mau istirahat, udah mau berhenti dari pekerjaan. Tapi kata Sadi, ini masih kurang rumputnya, ini cuman bisa buat beberapa hewan aja atau beberapa ekor aja. Jadi si Sadi ini menyuruh si Abdullah ini untuk mencari rumput lagi yang lebih banyak. Si Abdullah tetap melakukan apa yang diperintah Sadi, yang akhirnya ya kembali lagi ke hutan di saat maghrib untuk mencari rumput lagi. Yang akhirnya pulang tepat pada pukul setengah 8, guys, setengah 8 malam. Jadi dari pagi kerja sampai sore sampai malam setengah 8 baru dia bisa pulang. Kita lanjut, akhirnya si Abdullah ini bisa istirahat. Nah, di situ tempat tinggalnya nggak layak banget, cuman beralaskan karung ya. Jadi udah banyak nyamuknya, terus tidur itu nggak bisa nyenyak. Oke, lanjut cerita ya. Ketika itu 20 tahun setelahnya, Abdullah ini menjadi seorang remaja ya, yang begitu tampan dan juga gagah. Nah, ketika itu si Abdullah menyukai seorang gadis ya yang bernama Rara. Cuman di situ beda kasta. Rara ini sebagai anak dari seorang putri raja, dan sedangkan si Abdullah ini hanya orang warga biasa. Nah, ketika ada sayembara di sebuah kerajaan ayah Rara ini, tiba-tiba si Abdullah ini tertarik untuk ikut, yaitu berkelahi. Siapa pemenangnya dia akan mendapatkan sejumlah uang dan sejumlah sembako atau sejumlah beras, yang pada akhirnya Abdullah ikut dan kemudian dimenangkanlah oleh Abdullah. Nah, ketika itu si Abdullah ini bikin kagum semua orang karena kegagahannya dan juga ketangkasannya dalam bertarung,
sehingga membuat Rara ini menjadi suka padanya. Oke, lanjut cerita ya. Rara ini sedang berjalan ya ke sebuah alternatif pengobatan untuk perawatan rutin. Ketika itu di tengah jalan ketemu Abdullah yang lagi membara atau memburu sebuah rusa. Nah, di perjalanan itu si Rara ini bilang, "Kamu kemarin yang ikut sayembara di keraton ayahku yang gitu." Lalu Abdullah menjawab, "Iya, emang kenapa? Nggak apa-apa, cuman kamu hebat," gitu kan ya. Terus si Abdullah itu cuman, "Iya, terima kasih," gitu kan ya. Yaitu dimana pertemuan pertama kalinya si Abdullah dengan Rara, yang mana mereka berdua akhirnya mencoba sering ketemu untuk ngobrol ya, karena udah ada benih-benih cinta di antara keduanya, sehingga berita tersebut sampailah di kerajaan ayahnya. Nah, kerajaan ayahnya ini terkenal akan pusakanya ya, sehingga dinamakan Agung Pusaka. Jadi kerajaan Agung Pusaka ini tepatnya berada di daerah Jawa Tengah sana ya. Kemudian kerajaan Agung Pusaka ini identik dengan barang-barang kuno atau senjata-senjata kuno yang dipakai perang di zaman dahulu. Tapi ketika itu ayahnya udah mengetahui bahwa anaknya ini udah berpacaran atau menyukai pemuda yang enggak sederajat atau pemuda yang bukan levelnya ya. Padahal waktu itu Rara mau dijodohkan oleh pangeran Kesultanan Cepu ya, tapi nggak taunya Rara malah suka sama si Abdullah ini. Nah, ketika itu ayahnya mengutus seorang yang hebat-hebat untuk menghadapi si Abdullah ini. Singkat cerita, si Abdullah ini ternyata bertempat tinggal di gua, yang mana gua tersebut dibuat bertapa oleh si Abdullah ini. Nah, kemudian si Abdullah ini pas ketika melanjutkan untuk berburu rusa dan berburu hewan-hewan buat makanan kesehariannya dia, tiba-tiba di pertengahan jalan dia dihadang dan disekap oleh anak buah ayahnya tersebut. Lanjut cerita, ternyata semua anak buahnya tumbang oleh seorang Abdullah ini. Dan ketika itu si Abdullah ini diberi surat untuk datang ke kerajaan ayahnya itu, keraton ayahnya, untuk melakukan sayembara lagi, untuk melakukan perkelahian lagi. Nah, perkelahian hari ini itu emang benar-benar ekstrim dan emang benar-benar adu kesaktian ya. Jadi di situ si Abdullah mempunyai kesaktian yaitu ajian Pancasona, sedangkan dari pihak ayahnya ini mempunyai ajian Rawa Rontek pas pada waktu itu. Nah, ini untuk perkelahian terakhirnya ya, yang mana Abdullah tersebut akhirnya terkalahkan karena ilmunya kalah tinggi sama ajian Rawa Rontek pas pada waktu itu. Ketika dibaringkan jenazah Abdullah itu, yang mana terdapat banyak luka, banyak tusukan, banyak sapitan dari keris, yang akhirnya di situ semuanya kaget ketika mayat Abdullah dibaringkan itu. Lama kelamaan itu luka atau tusukan yang ada di Abdullah seketika sembuh atau kembali lagi seperti semula, guys. Jadi di situ dia itu seperti seperti X-Men ya ketika itu. Jadi ketika dia ada luka goresan atau tusukan itu, dia perlahan-perlahan itu kembali menutup dan menjadi kulit lagi gini, guys. Dan akhirnya Abdullah dinyatakan hidup kembali. Setelah itu dicoba lagi dibunuh oleh anak buahnya dengan pedang ya, ditusukkan di perutnya. Ketika itu meninggal lagi, guys. Dan akhirnya sembuh lagi, kembali lagi, hidup lagi.
yang mana ayahnya terheran-heran dan memanggil seorang yang ahli pakar dalam ajian-ajian gitu, yang mana ternyata pengapesan dari ajian Pancasona itu adalah dia dibungkus oleh kafan ya. Ketika meninggal langsung dimandikan, dibungkus kafan gitu, sesuai syariat Islam lah. Karena ajian Pancasona ini adalah ajaran non Islam, jadi ya tadi pengapesannya dibungkus kafan kayak gitu. Nah, ketika dia bungkus kafan, bener dia emang nggak bisa menggunakan ajiannya lagi, atau ajiannya itu nggak berguna. Jadi emang benar-benar di situ Abdullah meninggal, guys. Tapi di situ mayat Abdullah dibiarkan terbaring dan tidak dikubur ya, karena pas pada waktu itu tidak ada yang namanya penguburan, jadi dibiarkan begitu saja gudang peternakan yang jauh dari keraton, sehingga membuat Abdullah ini gentayangan, yang mana akhirnya ayahnya Rara ini mangkel ya guys, mangkel dan menusukkan keris tepat di atas kepalanya sini guys. Jadi di sini terdapat keris yang nancap, dan kemudian roh tersebut itu udah nggak gentayangan lagi guys. Nah, suatu ketika Rara akhirnya menikah sama pangeran tersebut, dan ketika itu jalan-jalan guys. Tapi di saat pertengahan jalan itu mendengar suara rintihan atau mendengar suara orang ya di dalam tanah, yang membuat raja tersebut penasaran ini apa gitu kan ya. Akhirnya tanahnya pun digali dan disitu menemukan sosok pocong, atau menemukan kain kafan yang ada orangnya, tapi di dahinya tertancapkan keris. Dan si Rara ini udah bilang jangan dicabut itu kerisnya gitu kan ya. Tapi si raja ini bandel, akhirnya pun dicabut kembali keris ini, yang dimana itu pembuka segel untuk arwah Abdullah. Dan akhirnya Abdullah gentayangan kembali dengan wajah yang lebih seram dan teror yang lebih mengerikan lagi, yang menimpa warga sekitar, yang menimpa keluarga kerajaan, yang menimpa orang-orang yang pernah jahat sama dia. Mereka satu persatu dibunuh, dan disitulah orang menyebutnya hantu pocong atau hantu bungkus. Kalau orang dulu nyebutnya hantu bungkus, lalu kemudian diperbarui hantu pocong, yang sekarang ini menjadi hantu pocong. Asal mula pocong itu dari situ. Oke guys, terima kasih telah nonton video ini. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.